Ini berada di area hutan teman-teman ya, jadi jalur ini cukup lumayan sepi. Karena ini berlumut, jadi agak licin, jadi teman-teman kalau kesini harus berhati-hati. Suasananya di area pegunungan teman-teman, terlihat ya. Bawah sana view-nya cukup bagus, aroma dupanya cukup menyengat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada juga tempat dupa bagi teman-teman yang membawa dupa atau kembang ya, ada membawa puncak juga di sini. Itu tempat terjadinya peristiwa berdarah antara Ratu Tribanuswari dan Abdi Kinasinya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Kali ini saya berada di wisata Gunung Ratu teman-teman, yang berada di Sendang Rejo, Ngimbang ya, Ngimbang. Jadi dipercaya di atas sana itu adalah makam ya, atau mungkin tilasan mungkin ya, saya kurang tahu. Yang pasti makam dari atau tulisan dari Ibunda Pati Gajah Mada teman-teman, yaitu salah satu pati Kerajaan Majapahit ya. Nah, nanti kita akan menaiki beberapa anak tangga dan mencari informasi lebih lanjut ya, informasi yang lebih pasti teman-teman ya. Jadi ini suasana sore hari dan agak sedikit mendung teman-teman. Sini juga ada beberapa tempat parkir kendaraan roda 4 dan juga roda 2 ya. Tadi kendaraan saya diparkirkan di sebuah warung teman-teman ya. Ini kita akan coba melangkah menuju ke atas. Namun sebelum saya melangkah ke atas, silakan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng ya, agar saya bersemangat ya, lebih bersemangat lagi menaiki beberapa anak tangga ini. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Oke, mari kita mencoba naik ya. Jadi ini berada di area hutan teman-teman ya, jadi jalur ini cukup lumayan sepi. Dan ini kita akan sedikit menguras tenaga ya di sini ya, karena ini cukup lumayan tinggi, anak tangganya ada cukup lumayan banyak. Untuk yang di sebelah kanan kiri ini sudah terdapat pagar teman-teman, jadi tidak perlu khawatir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Ada beberapa bendera di sini. Ini sorry teman-teman, ini ternyata jalannya cukup licin ya, karena ini berlumut, jadi agak licin. Jadi teman-teman kalau kesini harus berhati-hati. Pastikan alas yang digunakan sandal baik sepatu itu dalam kondisi baik teman-teman. Nah, ini sebelah kanan ini ada sebuah pohon yang cukup lumayan mistis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan terus lanjut naik ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan. Cukup tinggi dan agak sedikit licin, jadi harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Ini ya, petilasan atau mungkin makam ya dari Ibunda Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada sendiri adalah pati yang cukup fenomenal dan terkenal teman-teman di Kerajaan Majapahit, karena beliau membantu membesarkan Kerajaan Majapahit teman-teman ya. Nah, ini adalah makam ibunya. Aduh, ternyata cukup ngos-ngosan teman-teman sini ya. Kita pelan-pelan saja teman-teman ya, jalan santai sambil menikmati perjalanan. Karena kalau naik-naik seperti ini itu tidak perlu atau tidak bisa dibuat dengan cepat teman-teman, harus dinikmati perlahan, santai, pelan tapi pasti ya. Pelan tapi pasti, sedikit-sedikit melangkah menuju ke atas. Masih separuh perjalanan saya rasa. Sudah mulai ngos-ngosan teman-teman. Dan untuk tangga masih sama, masih tetap licin. Jadi harus berhati-hati. Lumayan ya, saya sudah lama tidak mendaki. Dan ini sekarang menaiki beberapa tangga. Ini ya, lihat. Bener-bener licin teman. Ini ya, bawahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pantesan ya ini kenapa kok dikasih pegangan besi ini untuk sebagai pegangan kita ya, karena memang tangga ini cukup licin, berlumut soalnya teman-teman. Jadi usahakan meskipun kita kesini, usahakan tangan tetap memegang tangga sebagai keselamatan ya. Masih belum sampai puncak, cukup lumayan tinggi. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Suasananya di
di area pegunungan teman-teman. Wih, terlihat ya bawah sana view-nya cukup bagus karena ini di area perbukitan atau pergunungan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kanan terlihat seperti ada sebuah bangunan. Kita akan coba pelan-pelan naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman. Oh, ternyata ini adalah langgar teman-teman ya. Langgar Nyai Ratu Tapasi. Keren ya, ada musola di sini. Kalau orang Jawa biasanya menyebutnya langgar sama dengan musola teman-teman. Ini ya, ada beberapa peraturan di sini. Jadi untuk memasuki kawasan Pendopo Agung Pesarian Nyai Ratu Andongsari atau Ratu Tribuana Swari, yaitu lepas alas kaki dari sini teman-teman. Jadi alas kakinya dilepas di sini ya. Dan juga sudah keadaan dalam keadaan suci. Ini ya. Naik tangga, sab 7 dengan berdoa. Masuk jalur kanan menemui juru kunci buku tamu. Eyang Garangan Putih atau Eyang Kucing Condromowo. Jadi ada beberapa peraturan di sini teman. Untuk berhajat juga bisa ya di sini. Untuk yang berhalangan dilarang ke sini teman. Ya. Ternyata seperti ini areanya. Jadi ini sebelah sana itu kan langgar tuh toilet untuk berwudu ya. Jadi tamu harus lapor ke juru kunci. Jadi ini alas kakinya kalau masuk dilepas di situ teman-teman. Kalau dipakai alas kaki, kalau masuk tidak boleh dipakai. Jadi ini teman-teman ya, sejarah tentang nama Gunung Ratu, karena lokasi ini berada di Gunung Ratu. Jadi tempat persinggahan terakhir Ratu Tribuana Swari atau Putri Sulung Raja Kertanegara Singosari dan Permaisuri Ratu Wijaya. Disinilah Gajah Mada dilahirkan. Jadi sama aja ini tempat lahirnya Gajah Mada teman-teman. Jadi tentang nama Gunung Ratu sendiri itu berawal dari kisah Raden Wijaya yang berhasil membalaskan dendam kerajaan Singosari yang runtuh teman-teman akibat pasukan atau serangan pasukan gelang-gelang sampai berhasil mendirikan kerajaan Wilwatikta sebagai penerus Singosari. Jadi Raden Wijaya menjadi raja dengan permaisuri Ratu Tribuana Swari. Raden Wijaya juga menikahi 3 anak raja Kartanegara atau adik dari Ratu Tribuana Swari, yaitu Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan juga Gayatri. Jadi tidak lama setelah itu Kebo Anabrang dan pasukan Raja Kartanegara melakukan ekspansi Pamalayu datang membawa 2 putri, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga atau Putri Boyongan sebagai persembahan kepada Raja Kartanegara sendiri sudah mangkat, maka Dara Petak diserahkan dan diperistri oleh Raden Wijaya. Jadi Ratu Tribuana Swari dan 3 adiknya dari Singosari saat itu hanya Gayatri yang memiliki anak, dan itu pun perempuan ya. Jadi sementara Dara Petak memiliki anak laki-laki sehingga Dara Petak diangkat menjadi Indraswari atau istri yang dituakan karena memiliki anak laki-laki. Jadi Ratu Tribuana Swari itu keluar dari istana teman-teman dan puncak perjalanannya sehingga di Gunung Ratu. Jadi sebelumnya bernama Gunung Himbang. Jadi demi keselamatan anak yang dikandungnya, keberadaan Ratu Tribuana Swari di Gunung Ratu ini sangat dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pasukan Wilwatikta ya, untuk menutupi jati diri dan juga kehamilannya. Jadi Ratu Tribuana Swari mengubah nama menjadi Dewi Andongsari ya, dan memunculkan desas-desus untuk dirinya sendiri bahwa dia diusir dari keluarganya karena telah mengandung anak hasil hubungan gelap Tartar maupun kepala desanya. Jadi cerita lengkapnya buku pakem cerita rakyat Gunung Ratu bagi memudahkan bukunya bisa hubungi Mbah Jumian atau Juru Kunci ini. Nah ini. Jadi ini ada beberapa kisah juga, yaitu kisah Gajah Mada ya. Teman-teman bisa pause, nanti kita bisa membaca ya. Jadi lokasi ini cukup asri teman-teman ya, cukup asri, di atas perbukitan dan cukup sunyi ya. Ini juga terdapat cukup bersih tempatnya karena pihak pengelola juga selalu membersihkan area makan. Rapi teman-teman ya, areanya rapi, bersih karena setiap hari disapu ya, dari pagi sampai sore juga disapu. Nggak usah khawatir, di sini juga terdapat langgar bisa untuk sholat ya, bisa untuk juga sholat. Nanti kita akan coba masuk ke dalam, tapi kita mungkin akan sekitar aja, kita tidak masuk ke dalam. Jadi kalau mau masuk ke sini wajib ya melepaskan alas kaki teman-teman. Jadi alas kakinya dilepas di sini.
Bu, ngapunten izin mlebet nggih. Ini ada juga batu lumpang teman-teman. Ini seperti batu lumpang. Oke, kita akan coba bismillahirrahmanirrahim merayu. Nah, kita coba masuk teman-teman. Dan ini sudah teratur ya, ada jalur masuk dan juga ada jalur keluar. Jadi nggak bisa sembarangan, harus mengikuti alurnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat cukup kuat teman-teman. Ini ya, kita langsung saja belok ke kanan. Ini ya, jadi cukup bersih teman-teman dan cukup asli di sini. Banyak peziarah kita, jadi kita di sini ada alurnya. Jadi kita wajib berziarah dulu ke ini ya, ke Karang Putih dan juga Kucing Condromo. Aroma dupanya cukup menyengat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih terlihat bunga yang masih segar dan juga bekas-bekas pertumpahan teman-teman. Ya, dan di sini adalah tempat kelahiran Mahapati Gajah Mada teman-teman. Jadi setelah dari istana dan melalui perjalanan panjang, Ratu Tribuaneswari akhirnya singgah di sini dalam keadaan hamil tua, dan di tempat inilah sang Mahapati Gajah Mada dilahirkan. Itu pakem cerita rakyat jadi Gari Gunung Ratu ini teman-teman. Jadi menurut konon cerita di sinilah Pati Gajah Mada dilahirkan. Gitu. Sekian teman-teman. Tertata rapi dan juga cukup bagus. Nah ini di sana juga ada terdapat Tugu Tonggak Nusantara teman-teman. Jadi aromanya cukup kuat teman-teman. Sebenarnya kita akan coba sini dulu teman-teman. Ini adalah situs makam dari Ratu Tribuaneswari atau Ibu Ratu Andongsari Rayu. Jadi sini juga terdapat paguyuban teman-teman ya, yaitu paguyuban budaya Wilwatikta. Jadi setiap malam Jumat Kliwon itu mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Ini ya teman-teman ya. Jadi Nyai Ratu Andongsari adalah samaran dari Ratu Tribuaneswari. Ya. Jadi Nyai Ratu Andongsari sendiri Ratu Tribuaneswari adalah putri sulung Raja Kertanegara. Singosari menjadi permaisuri Raden Wijaya. Wih, ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba keliling. Semua. Jadi ini pintu masuknya teman-teman ya. Jadi dalamnya cukup bersih teman-teman. Kita akan coba masuk nanti ya. Kita akan coba keliling dulu. Nanti kita akan coba masuk. Di sini auranya cukup kuat teman-teman ya. Auranya cukup kuat dan itu adalah Tugu Tonggak Nusantara. Tugu Tonggak Nusantara. Aura di dalam sangat kuat sekali teman-teman. Saya belum mencoba masuk, nanti kita tenangkan dulu. Di sini kita akan coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini teman-teman ya, kondisi di dalamnya terlihat cukup besar teman-teman. Bismillah. Energi auranya cukup kuat teman-teman. Jadi untuk yang tawas di sini juga bisa. Dan makam ini cukup lumayan panjang teman-teman ya, dan juga besar teman-teman. Saya nggak berani berbicara keras-keras, jadi kita harus tetap menjaga adat dan juga kesopanan. Di sini ada juga tempat dupa bagi teman-teman yang membawa dupa atau kembang ya, ada bawa pujaan juga di sini. Luar biasa teman-teman, makam dari Ibunda Gajah Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi ini adalah Tugu Tonggak Nusantara. Jadi tempat ini tempat bertemunya keluarga besar Singosari saat membawa mahkota ratu yang diberikan oleh Pati Arya Tada dari Ki Gede Sidowaya. Gajah Mada bermaksud mendatangi makam ibunya, dan akhirnya diberikan penjelasan oleh keluarga besar Singosari bahwa mahkota tersebut milik Ratu Tribuaneswari dan Gajah Mada adalah anak dari Raden Wijaya dan cucu dari Raja Kertanegara Singosari. Jadi disinilah Gajah Mada mengetahui jati dirinya yang bertekad meneruskan cita-cita kakeknya, yaitu Raja Kertanegara, untuk mewujudkan kejayaan Wilwatikta melebihi kejayaan kerajaan Singosari. Itu pakem cerita rakyat dari Gunung. Ya, kita lanjut ya. Jadi area ini cukup luas dan cukup bersih teman-teman. Ingat ya, kalau di sini
untuk alas kaki wajib dilepas. Nah, ini area sunyi ya, areanya cukup sunyi dan cukup asri. Nanti kita akan lihat bagaimana pemandangan di sini begitu luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Jadi ini teman-teman, ya, itu tempat terjadinya peristiwa berdarah antara Ratu Tribuaneswari dan abdi kinasinya. Jadi pada saat Ratu Tribuaneswari itu mandi dan mencuci sendang di Sendang Doro, tiba-tiba Eyang Karangan Putih datang berniat menceritakan kejadian bahwa Gajah Mada diganggu seekor ular besar, teman-teman. Lalu ular tersebut sudah dibunuhnya dan Eyang Karangan Putih berniat mau mencuci tangan di Sendang Doro karena darah ular tersebut sangat banyak, teman-teman. Jadi Ratu Tribuaneswari mengira bahwa Eyang Karangan Putih lah yang mengajarkan kepada Ratu Tribuaneswari dan Gajah Mada kepada pasukan Majapahit dan mengira Gajah Mada sudah dibunuh. Tanpa berpikir panjang, Ratu Tribuaneswari melemparkan cundrik yang di bawahnya kepada Eyang Karangan Putih, lalu bekas naik ke Gunung Ratu. Betapa kagetnya sang Ratu Tribuaneswari mendapati Gajah Mada masih hidup dan berlari menuju dirinya. Tidak lama setelah itu, Eyang Karangan Putih juga datang dengan kondisi cundrik menancap di dadanya dan berlumuran darah. Jadi Ratu Tribuaneswari dengan penuh penyesalan karena coba melempar cundrik seolah bermaksud menolong serta meminta maaf kepada Eyang Karangan Putih, sehingga berkas memeluknya. Jadi Ratu Tribuaneswari secara tidak langsung, secara tidak sengaja terkena cundrik yang menancap di dada Eyang Karangan Putih. Akhirnya sama-sama meninggal. Gajah Mada seorang diri menangis terus sampai akhirnya ditolong oleh Gegede Sidowayah. Untuk sekali lagi Pakem Sita yang berkembang di Gunung Ratu. Ini teman-teman ya, auranya cukup lumayan kuat, teman-teman. Di sini view-nya di sini juga lumayan keren, teman-teman. Kita lihat dari arah sana, terlihat sekali itu ya, itu terlihat sekali ini, teman-teman, bendungan itu tadi, bendungan yang kita kunjungi ya. Jadi sekian penelusuran saya ke makam dari Ibunda Gajah Mada, Pati Gajah Mada. Ya, tetap ikuti aturan-aturan yang ada di sini. Jadi dilarang juga duduk dan jantung di kawasan pendopo makam. Tempat persirahatnya di Balai Palereman di bawah. Jadi nggak boleh ya di sini untuk dibuat tidur-tiduran, tidak boleh. Oke, terima kasih. Tetap ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Satu Mata.